Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimade Abdullah, NIM 19071007. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrogen atau H2. Hidrogen atau H2 merupakan bahan bakar yang sempurna. Hidrogen menghasilkan pembakaran yang paling bersih dan paling efisien. Hidrogen dapat menghasilkan listrik, dan listrik dapat menghasilkan hidrogen, menciptakan lingkaran energi yang terbaru dan aman bagi lingkungan. Secara kimiawi, hidrogen berpadu dengan hampir semua unsur, sehingga digunakan sebagai zat kimia industri pada kendaraan. Selanjutnya, apa itu hidrogen? Hidrogen merupakan unsur yang paling berlimpah yang membentuk sekitar 3/4 massa alam semesta. Hidrogen terdapat dalam air yang menutupi 70% permukaan bumi dan di semua bahan organik. Hidrogen unsur paling sederhana di alam semesta, hanya terdiri atas satu proton dan satu elektron. Hidrogen merupakan gas dan unsur yang paling ringan dan 14 kali lebih ringan daripada udara atau tumpahan. Gas hidrogen langsung berdifusi ke udara dan tidak mencemari tanah atau air tanah. Hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Tidak menimbulkan hujan asam, melubangi ozon, dan menghasilkan emisi berbahaya. Mengapa hidrogen merupakan bahan bakar paling efisien? Karena hidrogen memiliki energi pembakaran tertinggi per kilogram dibanding bahan bakar lainnya. Berarti lebih efisien untuk bobot yang sama dibanding bahan bakar yang digunakan saat ini. Hidrogen menawarkan energi 2-3 kali lebih banyak daripada kebanyakan bahan bakar umum lainnya. Mudah berpadu dengan oksigen, melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk panas. Hidrogen merupakan bahan bakar paling bersih. Mengapa demikian? Karena tidak seperti bahan bakar berbasis karbon, sehingga hidrogen tidak menghasilkan produk sampingan berbahaya saat pembakaran. Hanya energi dan air bersih yang dihasilkan ketika hidrogen bereaksi dengan oksigen dalam sel bahan bakar. Adapun reproduksi hidrogen, yaitu pada saat ini reformasi gas alam dengan memberi panas merupakan proses yang paling ekonomis untuk memproduksi hidrogen. Elektrolisis menghasilkan hidrogen dengan menggunakan arus listrik untuk mengurai menjadi hidrogen dan oksigen. Adapun penggunaan hidrogen selama ini yaitu hidrogen digunakan sehari-hari dalam bentuk gas dan cairan oleh banyak industri, termasuk industri perminyakan, dan dalam proses manufaktur untuk memproduksi zat kimia, makanan, dan elektronik. Dan poin yang kedua yaitu tongnas, bahan bakar yang digunakan pada awal abad ke-20, 50% hidrogen. Dan poin yang ketiga yaitu hidrogen digunakan sebagai bahan bakar pesawat ulang-alik atau NASA. Selanjutnya, reaksi fotokimia dalam hidrogen. Dalam reaksi fotokimia, atom dan molekul akan menyerap energi atau foton dari cahaya dan mengubahnya ke eksitasi. Atom dan molekul ini lalu dapat melepaskan energi dengan memecahkan ikatan kimia, maka menghasilkan radikal. Reaksi yang termasuk ke dalam reaksi fotokimia diselanya reaksi hidrogen, oksigen, polimerisasi radikal, reaksi berantai, dan reaksi penataan ulang. Banyak proses-proses penting menggunakan fotokimia. Contoh yang sangat umum adalah fotosintesis, di mana tanaman menggunakan energi matahari sebagai mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen sebagai hasil samping. Manusia mengandalkan fotokimia dalam pembentukan vitamin D, dan persepsi visual dihasilkan dari reaksi fotokimia di rodopsin. Pada kunang-kunang, sebuah abdomen mengkatalisasi reaksi yang menghasilkan bioluminesensi.
Banyak reaksi fotokimia seperti pembentukan ozon terjadi di atmosfer bumi yang merupakan anggota dari kimia atmosfer. Mungkin ini saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.